Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak soleh, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja di rumah ya, serta keluarga, serta kita semua semoga senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas, terutama untuk beraktivitas dalam beribadah, bekerja, serta belajar. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berusaha untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa selamat atau berbahagia di kehidupan kita sekarang di dunia maupun di kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak soleh-soleh sekalian, hari ini kita masuk di tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran kelima. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa anak soleh-soleh sekalian itu akan sebentar lagi kita akan ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember, hari Senin depan insya Allah. Maka harapan saya sebagai wali kelas Ananda sekalian untuk senantiasa belajar, melihat kembali materi-materi yang telah dipelajari ataupun kami kirimkan sebelumnya. Karena itu juga bagian dari kisi-kisi ulangan. Insya Allah kami akan kirimkan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Setelah kita berdoa tadi, semoga apa yang kita akan pelajari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kehidupan kita dan memberikan manfaat juga bagi orang-orang di sekitar kita dan bagi bangsa dan negara kita. Ya, baik anak soleh-soleh sekalian, silakan dilihat pada halaman 164 apa yang kamu lihat pada gambar, ya di gambar di samping, dan apa kue kesukaan Ananda sekalian. Nah, tentu jawabannya adalah ya di gambar di samping itu ada ya sebuah meja yang dipenuhi dengan hidangan kue, yang dimana di sini ada seorang ibu dan 4 orang anak di sini yang sedang menikmati atau mencicipi kue yang dihidangkan oleh seorang ibu tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya anak-anak ini memiliki perbedaan kesukaan. Ya, ada yang mengambil kue yang berwarna pink, ada juga yang mengambil kue yang berwarna putih. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kue kesukaan Anda sekalian? Nah, tentu masing-masing Anda sekalian mempunyai kue favorit yang bisa jadi itu berbeda dengan Ananda yang lain. Misalnya kue kesukaannya Irham itu berbeda dengan kue kesukaannya Bagas. Misalnya juga kue kesukaannya Anissa itu berbeda dengan kue kesukaannya Kanaya, ya. Maka dalam melihat perbedaan tersebut, tentu kita tidak boleh untuk menjatuhkan teman kita yang berbeda dengan berbeda kesukaan dengan kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat sebuah teks pada halaman 165, perayaan Hari Besar Agama. Nah, setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore, Udin mengaji di masjid. Hari itu, ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Beni kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Nah, merayakan hari besar agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid, Beni dan Edo merayakan Natal, Dayu merayakan hari Nyepi, Lani merayakan hari Waisak, dan Meli merayakan hari Imlek. Dan kita wajib menghormati
perbedaan tersebut. Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati tentunya. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita hidup rukun. Nah, seperti yang telah kita baca sebelumnya, Anda juga perlu tahu bahwa di Indonesia itu secara garis besar ada 6 agama, ya. Ada 6 agama, yaitu yang pertama adalah Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan juga ada agama Konghucu. Nah, dan jika kita misalnya beragama Islam dan tetangga kita misalnya beragama Kristen, maka perlu kita untuk saling menghargai. Menghargai maksudnya tidak menghina atau mencela agama mereka. Misalnya ketika kita lihat mereka untuk pergi ke gereja, kita juga tidak perlu ikut ke gereja, tapi kita juga tidak boleh menghina mereka ketika mereka pergi beribadah ke gereja. Nah, seperti itu ya, bentuk untuk kita saling menghormati dan menghargai antar beragama. Ya, selanjutnya amati kembali teks perayaan hari besar agama, temukan kalimat saran dan jelaskan maksudnya. Nah, pertama adalah kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Nah, itulah salah satu contoh saran pada teks tadi. Nah, semua orang harus saling menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, dan kebiasaan. Karena jika kita tidak mau menghargai dan menghormati, maka akan terjadi perselisihan dan perpecahan antar suku dan agama. Selanjutnya, Odin memiliki teman-teman yang berbeda agama. Odin rukun dengan mereka. Nah, Odin wajib menghargai teman-temannya, menghargai agama teman-temannya. Apa yang harus dilakukan Odin agar dapat selalu hidup rukun? Nah, kita harus memberikan saran kepada Odin ini. Nah, ayo kita saling menghargai. Nah, bentuk saling menghargai itu adalah contohnya yang pertama itu berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama. Yang kedua, saling menghargai satu sama lain dengan melaksanakan ajaran agama. Yang ketiga, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Nah, anak-anak sekalian, tentu sudah tahu kewajiban menghargai teman yang berbeda agama. Nah, apakah anak-anak sekalian tahu haknya anda sekalian yang berkaitan dengan agama? Baik, kita akan jawab bersama. Sebutkan 5 hak yang berkaitan dengan agama. Tuliskan pada tempat yang disediakan. Yang pertama, hak untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang kedua adalah hak untuk menjalankan ibadah menurut agamanya kita masing-masing. Yang ketiga, kita berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari seluruh masyarakat dan pemerintah, terlepas dari agama dan keyakinan yang dianut. Dan yang ketiga, hak untuk mendirikan tempat ibadah masing-masing. Yang kelima, hak untuk meyakini agama yang diyakini tanpa paksaan dari orang lain. Nah, dari sini bahwasannya kita punya hak untuk meyakini agama yang kita yakini tanpa paksaan dari orang lain tentunya. Nah, anak-anak sekalian dan juga termasuk saya, alhamdulillah kita masuk sebagai agama Islam, maka kita juga berkewajiban untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang menunjukkan bahwa kita sebagai agama Islam. Misalnya dalam Islam itu kita harus pertama mungkin bersahadat, ya, sholat, puasa, berzakat. Jika misalnya anda mampu, bisa juga pergi naik haji tentunya. Nah, itulah kemudian kewajiban-kewajiban kita yang sesuai dengan agama kita, yaitu agama Islam. Dan kalaupun kita melihat agama Hindu atau Buddha yang misalnya ke tempat ibadahnya mereka dan melakukan
ibadah-ibadah juga kita tidak boleh menghina mereka. Nah, saya kira cukup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video yang berkaitan dengan materi bagaimana kita saling menghargai dalam perbedaan agama. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang baik-baik dalam menjalankan aktivitas kita sebagai warga negara yang baik juga tentunya. Baik anak saudara sekalian, untuk hari ini saya kira Ustadz tidak perlu memberikan banyak tugas. Yang penting tugasnya adalah untuk selalu melihat kembali atau mempelajari kembali materi-materi yang telah kami kirimkan, juga dibuka-buka bukunya, karena ulangan akhir semester itu akan dilaksanakan pada pekan depan insyaallah. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.